Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk hari ini kita akan sedikit berdiskusi ya tentang sebuah tema besar. Ya. Nah, selama ini kalian belajar kimia. Kira-kira belajar kimia itu pusing atau puyeng? Pusing ya puyeng ya. Menurut kalian kimia itu berkaitan dengan kehidupan enggak? Berkaitan. Dari mana kamu bisa tahu kimia itu berkaitan dengan kehidupan? Dari apa? Dari apa kira-kira? Dari apa, Mbak? Tadi? Dari artikel. Ada lagi dari mana? Dari Google. Ada yang dari membaca buku gitu misalkan. Ada enggak? Ya, bagaimana kita tahu bahwa kimia itu berhubungan dengan kehidupan? Otomatis ada hal yang perlu kita baca. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa membaca? Atau mungkin meluangkan waktu untuk membaca dan menulis? Maka kita harus apa? Istilah kita kerennya sekarang apa? Berliterasi. Ada yang tahu artinya literasi? Membaca, menulis. Apakah literasi itu hanya membaca dan menulis? Ya, literasi itu maknanya adalah luas. Oke. Baik, Pak Guru ingin tanya, selama ini kalian literasi itu pas proses apa? Kegiatan pembiasaan ya. Tiap hari apa itu? Yang dibaca apa? Komik, dongeng, terus novel. Ya. Pernah nggak sekali-kali baca literasi itu tentang artikel-artikel ilmiah gitu? Enggak, belum sana kan. Selama ini kalian apa? Ya, Timun Mas. Timun Mas apa lagi? Ya, kalau dulu zaman tahun saya kecil ada komik namanya Tatang S. Ya, yang dikarang Tatang S itu lakonnya Petruk, Gareng, Semar. Ya, mungkin kalian nggak pernah baca itu. Oke, jadi literasi itu banyak aspeknya dan salah satunya adalah terkait dengan literasi di bidang sains. Oke. Apakah ada yang sudah tahu literasi sains itu seperti apa? Kira-kira ada yang tertarik nggak? Kalau Pak Guru kalau kalian nanti membuat sebuah literasi tapi temanya tentang sains, kira-kira tertarik nggak? Oke. Nah, untuk literasi sains, ya, kalian mungkin sudah belajar di literasi yang hari Rabu. Bagaimana caranya kita tertarik untuk membaca sesuatu kira-kira? Hal pertama yang membuat kalian tertarik untuk membaca sesuatu apa? Gambar, terus tulisan, terus apa lagi? Ingin tahu isinya itu. Terus selain itu tertarik dengan temanya barangkali? Ya. Oke. Nah, untuk literasi sains ini kita akan coba ya. Kenapa kita perlu literasi sains? Karena agar kita bisa menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sesuai dengan proyek yang sudah kita kerjakan, yaitu tentang literasi ya. Kemarin sudah kita bicarakan terkait dengan literasi sains. Kita mengumpulkan sebanyak mungkin pelajaran-pelajaran yang sudah diambil selama proses literasi yang sudah ada di sekolah ini ya. Oke, mari kita sambil evaluasi proses literasi yang sudah berjalan.
terkait dengan kekurangannya di bagian apa, terus apa yang bisa kita tingkatkan. Saya ingin salah satu dari kalian mungkin mengevaluasi, memberikan pendapatnya terkait dengan proses literasi yang sudah berjalan di sekolah ini. Kira-kira mungkin Pak waktunya kurang, atau mungkin literasi sekarang kayaknya nggak ada itu orang untuk menulisnya, jadi kadang-kadang banyak yang nggak menulis. Oke, saya ingin pendapatnya dari perempuan dulu, mungkin Mbak Agis ya, Mbak Agis pendapatnya. Kekurangan literasi yang ada di sini. Iya, silakan. Mungkin ini suasananya kurang apa? Kurang nyatu aja. Soalnya kan lagu-lagunya tuh berarti terganggu oleh lagu-lagu Mbak Agis ya. Jadi kita kurang bisa fokus. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang kegiatan kebiasaan pagi pada hari Rabu itu, Ibu? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, terkait dengan literasi, kebiasaan literasi. Di SMA Negeri 1 Bungaya ini kan terdapat kebiasaan kebiasaan literasi yang diadakan setiap hari Rabu. Nah, menurut Ibu sendiri, kebiasaan literasi ini sudah sangat dimana kan di Indonesia itu kan terkait dengan minat literasi ini kan sangat minim ya, masih minim sekali, hanya 0,001%. Dalam artian kan dari 1.000 orang itu kan hanya ada 1 yang minat dengan literasi. Nah, hal ini sangat tidak etis sekali ya. Di Indonesia kan banyak sekali. Nah, gitu kan. Nah, upaya ini sangat konkret, sangat tepat sekali untuk menumbuhkan adanya kebiasaan literasi. Walaupun pertama-tamanya itu terpaksa, namun dengan adanya terpaksa ini akan menjadi terbiasa. Seperti itu. Kayak ada pertanyaan lagi? Belum. Ibu terima kasih banyak buat tanggapannya. Benar sekali apa yang tadi dikatakan sama Ibu bahwa Indonesia itu sangat minim dalam membaca. Nah, pertanyaan saya, menurut Ibu Rabu itu kan biasanya dari jam 30 sampai jam 7. Nah, kalau di sekarang sampai 30 menit. Menurut Ibu apakah itu sudah cukup? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut Ibu waktu 30 menit ini sangat-sangat cukup ya, karena kan dalam proses pembiasaan, namanya juga pembiasaan ya, harus dimulai dengan hal-hal yang kecil. Juga waktunya itu tidak usah lama seperti itu. Yang kita butuhkan bukan cuma baca saja kan. Yang terpenting kita mampu membaca yang bersama, apalagi dengan meningkatkan literasi sebenarnya. Jadi menurut Ibu tidak masalah sih dalam waktu 30 menit. Dan nanti ketika pembiasaan ini berasanya masih kurang, nanti akan dengan sendirinya siswa itu akan sadar bahwa oh ya 30 menit itu sangat singkat sekali, sehingga bisa dilanjutkan di rumah ataupun di waktu senggang. Tujuannya apa? Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu agar minat baca siswa-siswi SMA Negeri 1 Bungaya ini dapat meningkat? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya terkait dengan bagaimana cara agar meningkatkan potensi untuk membaca. Gitu ya. Salah satunya dengan kegiatan pembiasaan literasi itu menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan literasi mereka. Kemudian yang kedua itu yang paling penting ya, dari siswa-siswi itu harus dimulai dengan membaca apa yang mereka sukai. Semisal nih, ketika Mas Arvin itu kan menyukai membaca komik. Nah, itu dimulai dengan membaca komik terlebih dahulu. Dimulai dengan membaca yang simpel-simpel, yang mudah-mudah dipahami seperti itu. Kemudian juga kan ada tuh buku yang sangat tebal. Nah, juga dulu kan ini baru awal-awal gitu kan ya. Nanti setelah mulai suka, kemudian terbiasa, baru untuk membaca yang lebih berat. Itu Mas Arvin. Oh, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mohon maaf Ibu, ada kesalahan dari kami. Maafkan. Terima kasih. Itu saja dari kami. berarti bebas ya siapa aja ya. Jadi harusnya lebihnya apa?
Biyen waton gitu. Iya, seru ya. Oke, berarti pengaruh dari lagu-lagu ya. Oke, berikutnya mungkin yang laki-laki saya ingin pendapat Mas Arifin. Pak Mas, coba. Pendapat tentang Ya, literasi yang sudah berjalan. Ya. tadi benar banget kata Mbak Agis, emang kadang lagu sama bacaan yang kita baca itu kadang nggak nyatu juga. Terus sama Sama apa? terus sama apa lagi ya? Kadang ya Waktu. sama waktu insya Allah udah cukup ya. Tapi kadang ada anak-anak yang emang nggak baca. Iya. Mungkin kita itu harus ditekankan buat biar anak-anak itu lebih baca kayak pas tahun kemarin di apa nyatet gitu ya, ya. Iya. Biar mereka semua itu pada baca. Oh, berarti perlu ada gini ya, lembaran itu ya. Lembaran kan maksudnya? Iya. Iya. Oke, terima kasih Mas Arvin, tepuk tangan. Oke, bagus. Barangkali selain Mbak Agis sama Mas Arvin ada yang punya pendapat. Mungkin Mbak Nadia, saya ingin berpendapat. Mbak Nadia. Ya, apa aja yang kamu rasakan? Gimana? Pendapat saya mungkin literasinya iya benar kata Mas Arvin sama Mbak Agis. Untuk lagunya kurang ini nyatu sama apa yang kita baca karena kan siswa-siswi sini kan bacanya mungkin bukunya yang berbeda-beda. Iya. Nah, lagunya itu harusnya kayak yang bisa buat apa nyatu gitu sama bacaannya.